Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alana Allah wa iyyakum min ummati Muhammadin ajma'in. Amin. Nama ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabi wa aswaji wa dzurriyyati wa li baiti ajma'in. Sayyidillahi lahumul Fatihah. Ausalila sayyidi wa masyaykhina la sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wal awliya wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il mursidin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Lahumul Fatihah. Usalila Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Muhammad Yahya Muhyiddin wa Syekh Kiai Haji Muhammad Shalihuddin Muhyiddin wa Syekh Kiai Abdul Hayy Muhyiddin Alamin wa Syekh Muhammad Shaleh wa Syekh Hasan Munadi wa Syekh Murtada wa Syekh Sadiqan Ibnu Umar Khan wa Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman wa Syekh Jami'il Masyayikh ahli silsilatin Naqsabandi Uluhiyah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratis Syekh Muhammad Samani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim wa Syekh Abdul Karim bin Abdurrahman wa Syekh Abdullah Shalihin Syekh Mustafa Al-Bakhri Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Ahmad Badawi wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Syekh Muhammad Ilyas wa Syekh Abdullah bin Abbas Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa malaikat Jibril. Lahumul Fatihah. Wa ila jami'il masyayikh ahli silsilatin Naqsabandi Khalidi Al-Aliyah min Syekhina Syekh Muhammad Yahya Muhyiddin wa Syekh Kiai Abdul Hayy wa Syekh Kiai Muhammad Shalihuddin Muhyiddin Alamin wa Syekh Maulana Habib Lutfillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril. Lahumul Fatihah. Ausalila baina wa ummatina wa akribaina wa alina wa ikhwanina wa tabil khugul alina wa ijimis nusumat wa lamina aminat. Ausalila arwahi jami'i alil kubur. Lahumul Fatihah. Ausan ila hadrati keluarga besar jamaah murid pondok pesantren Baitul Mukhlasin al-akhya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila hajatina liridaillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa sirril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
syukur monggo sami-sami kita aturaken dhateng kersanipun Gusti Allah. Bilih dalu niki kula panjenengan saya saged rawuh wonten majelis ingkang mubarokah. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan senantiasa angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Saged beteng manfaat, maslahat lan barokah dhateng kita sedaya. Amin. Shalawat ugi salam ugi katuraken dhateng jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulin Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh, para jamaah, para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dalu niki kita kula kebagian ngaos tafsir. Dalu niki ingkang kita waos inggih menika tafsir Futuhul Ghaib. Tawi kan terkenal tafsir Al-Kabir Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Monggo tawasul dumateng beliau Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Al-Fatihah. Dalu niki kita maos dua ayat inggih menika surat Al-A'la ayat 11 gangsal welas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashollah. Qad aflaha teman-teman wis bejo sapa man wong tazakka kang mensucikan dirinya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fashollah. Wa dzakara lan nyebut sapa wong isma rabbih ing asma pangerane wong fashollah mongko salat sapa wong. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi, tazakka man tazakka niku tiang-tiang ingkang membersihkan hatinya min danasis syirki saking kotoran syirik. Membersihkan hatinya dari kotoran syirik, baik syirik itu khafi maupun syirik jali. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya. Hatinya dibersihkan dari kotoran-kotoran syirik. Syirik niku para rawuh ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali jelas kita
mensekutukan Allah dengan makhluk atau dengan sesuatu. Kita punya keyakinan sesuatu itu sama dengan Allah, kekuasaan dan sebagainya. Itu sudah jelas. Yang kedua, kita bersihkan hati kita ini dari kotoran-kotoran syirik, khususnya syirik yang khafi. Syirik khafi itu sebagaimana firman Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berkeinginan, berkehendak menuju kepada Allah, liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaknya ia melakukan amal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika melakukan amal soleh, ibadah, jangan kita mensekutukan dengan sesuatu selain Allah. Artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Ketika kita melakukan ibadah, tujuan kita tidak ikhlas liwajillah, tidak wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tapi kita masih punya niatan, punya tujuan, punya maksud selain Allah. Orang-orang yang demikian ini, firman Allah tadi, qad aflaha. Yang kedua, qad aflaha man tazakka, itu tazakka anil kufri, membersihkan hatinya dari kufur. Baik itu kufur terang-terangan, kufur kepada Allah, dan juga kufur nikmat-nikmat Allah. Firman Allah, fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kalian semua kepada Allah, fadkuruni, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kufur. Jangan mengkufuri, jangan mengingkari nikmat-nikmat yang aku telah beri kepadamu. Orang yang demikian, Ibu Bapak sekalian, termasuk tazakka, termasuk qad aflaha, orang-orang yang beruntung. Wa akmalu anwa'i tazkiyati wa tazkiyatul qalbi an dhulumatil kufri. Sempurna macam-macam pembersihan itu adalah membersihkan hati dari kegelapan kufur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, amal-amal perbuatan kita yang telah Allah wajibkan kepada kita ini ada 3 tingkatan. Li'anna maratiba amalil mukallafi salasun, li'anna maratiba amalil mukallafi salasatun.
Dan sesungguhnya tingkatan-tingkatan amal perbuatan seorang mukallaf, amal ibadah kita sekalian ada 3. Yang pertama izalatul aqaidil fasidi anil qalbi. Jadi mantazaka itu ada 3 tingkatan. Yang pertama membersihkan i'tikad, membersihkan hati kita dari keyakinan, dari i'tikad yang sesat, dari i'tikad keyakinan yang salah. Hati kita bersihkan itu. Yang kedua, istighdharu ma'rifatillahi ta'ala bidzatihi wa sifatihi wa asma'ihi. Tingkatan yang kedua yaitu istighdharu ma'rifatillahi ta'ala. Kita berusaha, kita khudur sehingga kita bisa makrifat kepada Allah, baik zat, sifat maupun asmanya. Kemudian yang ketiga, al-istighalu bi khidmatihi, ketungkul khidmah. Kita senantiasa khidmah. Yang izalatul aqaidil fasidi anil qalbi, membersihkan hati kita dari i'tikad keyakinan yang salah itu. Maksud dari ayat qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya dari keyakinan-keyakinan yang sesat, membersihkan hatinya dari syirik. Kemudian yang istighdharu ma'rifatillahi bidzati wa sifatihi wa asma'ihi, itu masuk di dalam ayat wa dzakara asma rabbih, dan orang tersebut menyebut asma Robnya. Jadi istighdharul qalbi itu dengan jalan wa dzakara asma rabbi, senantiasa menyebut asma Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Yang ketiga, al-istighalu bi khidmatihi, itu sesuai ayat fasolah, maka dirikan sholat, maka lakukan sholat. Fa inna sholata ibaratun anit tawaddu'i wal khusu'i, karena sholat itu adalah ibarat kita tawaddu, kita khusyuk, kita khidmah kepada Allah. Barang siapa yang berkeinginan supaya hatinya bersinar, wa man istanara qalbu bi ma'rifati jalalillahi ta'ala, maka barang siapa yang berkehendak supaya hatinya itu bercahaya dengan makrifat kepada Allah, la buddha ayyutahhira fi jawarihi wa adaihi atharul khusu'i wal futuh, maka wajib dia harus membersihkan hatinya, membersihkan anggota badannya dengan khusyuk dan khudu, khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian saya hormati, qad aflaha man tazakka,
berkata, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, karena hati megang peranan yang sangat penting bagi manusia. Baik dan buruknya seseorang ditentukan oleh hati. Kula panjenengan sedaya dadi wong apik apa dadi wong elek niku tergantung ati kula jenengan. Tergantung segumpal daging yang ada di dalam diri kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam suatu hadis, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita, jasad seseorang, jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu bagus, maka jasad kita, seluruh jasad kita akan menjadi bagus. Tetapi wa idza fasadal jasadu kullu. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Maka rusaklah seluruh jasad manusia. Apa itu? Kata Nabi, ala wayal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, demikian pentingnya peranan hati bagi manusia. Keranten iki kula panjenengan saya wajib menjaga kesucian hati. Dan orang yang menjaga kesucian hati termasuk orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka. Bagaimana kita harus mampu mempertahankan hati kita ini tetap bersih. Jangan sampai hati kita ini kotor. Para rawuh, hati itu ada 3. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus, kondisi hati seseorang itu ada 3 macam. Yang pertama, qalbun salim, qalbun sohis. Yang kedua, qalbun mayyitun. Dan yang ketiga, qalbun maridun. Yang pertama adalah hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang hidup. Dan orang-orang yang punya hati yang hidup ini, orang-orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya bening, bersinar, hatinya salim, orang-orang inilah yang besok diterima oleh Allah, menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Hal ini sesuai firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun, di hari yang uang sudah tidak diperlukan lagi.
Akhirat itu tidak memerlukan uang, wala banun, dan juga tidak perlu anak keturunan, yaitu di hari kiamat. Di hari yang uang sudah tidak diperlukan lagi, uang sudah tidak dibutuhkan lagi, anak keturunan sudah tidak butuhkan lagi. Yang dibutuhkan apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang bersinar, hati yang hidup, hati yang sehat. Oleh karena itu tadi kita katakan bahwa hati adalah pegang peranan penting. Bagaimana kita besok di hari akhirat bisa menghadap Allah? Menghadap Allah tentunya di surga Allah. Kalau hati kita belum salim. Hanya orang-orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, yang besok diterima menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu bapak sekalian, hati yang mati. Kriteria hati yang sehat itu bagaimana? Qalbun ya'rifu rabbahu wa ya'budu. Hati yang mengenal Tuhannya, hati yang makrifat kepada Allah. Dan hati yang menyembah, hati yang beribadah kepada Allah. Hati yang mengenal Allah dan menyembah kepada Allah. Dan ketika seseorang tergelincir dalam perbuatan maksiat, merasa di dalam hatinya seperti ada goresan, berdarah, dan rasanya perih. Panjenengan kalau tergelincir suatu saat melakukan perbuatan maksiat, merasa ada goresan di hati napa mboten? Merasa getun, merasa menyesal karena melakukan perbuatan maksiat, baik itu maksiatul jawarihi maupun maksiatul qalbi. Karena maksiat itu ada yang berkaitan dengan jasmani, ada yang berhubungan dengan hati. Wa min ma'asil qalbi. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang kedua, hati yang mati itu kriterianya, tandanya hati qalbun la ya'rifu rabbahu wa la ya'budu. Hati yang tidak mengenal Allah, hati yang tidak makrifat kepada Allah, dan hati yang tidak pernah menyembah ibadah kepada Allah. Bahkan ketika suatu ketika tergelincir melakukan perbuatan maksiat, tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan, bahkan bangga karena melakukan perbuatan maksiat. Ini namanya ngaji, ya kita muhasabah. Apakah hati kita sudah betul-betul qalbun salim, apa termasuk qalbul mayyit? Nanti ada solusinya bagaimana supaya hati kita ini salim. Yang ketiga, qalbun marid.
hatinya tidak mati, tetapi hatinya ada penyakit. Hatinya kotor karena penyebabnya ada beberapa penyakit yang terdapat yang ada di dalam hatinya. Jadi hatinya itu tidak mati tapi kotor. Karena apa? Ada beberapa penyakit hati yang bercokol di dalam hatinya. Hatinya sakit karena ada penyakit hati. Penyakit hati itu apa, Ibu Bapak sekalian? Sering Sayyidiyah Ziyatul Hayy Muhyiddin Alamin menyampaikan, hati yang sakit itu hati yang di dalamnya terdapat syirik. Makanya ayat tadi, qad aflaha man tazzakka, bersihkan hatimu dari syirik. Bersihkan hatimu dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Bersihkan hatimu dari kegelapan kufur, syirik. Tadi sudah kita sampaikan, ada syirik jali sudah jelas, tapi syirik khafi. Kita melakukan suatu perbuatan tidak semata-mata karena Allah, masih karena selain Allah. Dalam kitab Arba'in Nawawi itu kelasnya itu ada 3. Ayyamala dzalika khaufan lil iqabi wan nar. Seseorang melakukan ibadah karena takut siksa dan takut neraka. Itu ibadatul abid, ibadahnya hamba sahaya, ibadahnya kawula, ibadahnya orang kebanyakan. Kemudian yang kedua, ayyamala dzalika tama'an lisyawabi wal jannah. Melakukan ibadah tama'an lisyawab, ingin mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Itu ibadatut tujjar, ibadahnya pedagang. Mau melakukan sesuatu, dilihat dulu ini ada hasilnya untuk saya apa tidak. Wong Jawa ngarane apa ana sayun-sayune, apa ana hewes-hewese, apa ana ngene ne lek ana. Apa itu boleh? Boleh. Dalam kitab Isyadur Rafi Sarah Sulam Taufik itu masih boleh. Masih boleh. Jadi panjenengan ibadah supaya, nah ini, oh aku tak sembahyang duhar rezekiku akeh. Aku tak sholat tahajud cek munggah pangkat. Nah itu apakah nggak boleh? Boleh. Tapi itu ibadatut tujjar, ibadahnya pedagang. Dia melakukan kalau ada untungnya. Teman-teman termasuk sing. Kemudian yang ketiga, ayyamala dzalika khaya'an lillah wa syukran lillah wa ta'diyatan li hukukil ubudiyah wa huwa ibadatul akhyar. Seseorang melakukan ibadah, melakukan sesuatu karena malu kepada Allah.
Dan karena berterima kasih kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Mengapa malu? Kula panjenengan niki wong ngamal sholat 5 menit. 5 menit tadi sholat jenengan. 3 menit. Jaluk kuliah. Wong nikmati Gusti Allah sing diparingi kula panjenengan saya niki miliatan nek diitung duit. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak mungkin. Daun sandunya didamel kertas, ranting-ranting digawe pena pulpen, segara digawe mansi tinta. Untuk menulis nikmat Allah itu habis semua, nikmat Allah belum habis yang diberikan kepada kita. Enten namanya nikmatul ijab, enten nikmatul imdad, enten nikmatul hidayah. Saya pernah membaca di WA, ada seorang yang masuk rumah sakit selama 3 bulan. Dia sulit untuk bernapas, akhirnya membutuhkan oksigen. 1 hari habis 1 tabung. Selama 3 bulan berarti habis 90 tabung. Ketika sudah mau pulang ke kasir, harus membayar 60 juta. Nangis. Kata perawat di kasir itu, "Mbak jangan nangis. Kalau Mbak nggak punya uang, bisa nanti dibayar kalau sudah punya uang." Apa jawabnya Mbak itu? "Kula nangis boten perkara gak iso bayar. Wong kula gak iso ambaan lancar nggawe oksigen selama 3 bulan niku nilainya 60 juta. Padahal kula niki urip pun umur swidak tahun, 3 bulan saja 60 juta. 60 tahun berapa juta hanya untuk nafas. Itu saya nangisnya. Makanya tingkatan amal ibadah kula yang ketiga ini malu kepada Allah. Wong ibadah karena 5 menit jaluk swarga, jaluk rezekine akeh, jaluk munggah pangkat. Apa gak isi jarine Allah. Umpama kula duwe sepeda motor anyar mboten kula nggih. Enten kanca kula mboten duwe sepeda motor, gak duwe pekerjaan. Kula sili sepeda motor kula. Cak, iki sepeda motor gawe nyambut gawe ngojek. Aku gak perlu konsultoris, gawe ngojek.
pun oleh setahun oleh wakil mboten setor lan jene mboten disuwuni setoran. Suatu ketika kula pemene terminal ngriki ngojek ngriki piyambake sore katenan cokro ayo monggo kletarno sing bener niku sing ngojek niku narik teng kula apa sing ngojek niku ngekeki dhuwit kula sing bener. Dan maringi lho iku sepedaku tak silino wis setahun aku gak njaluk setoran. Lho kok aku numpak teko Arjosari nang Cokro kene ditarik 20.000 gak ro isi. Nah, makanya niku ayam malam dari kekayaan minallah. Ibadah, mengapa Anda melakukan ibadah? Saya malu kepada Allah. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada aku, lah wong aku kok ibadah 5 menit aja njaluk kuliah. Kalau kita ibadah kemudian masuk surga, itu fadl dari Allah. Kita dianjurkan sholat duha. Ya sholat duha. Kemudian kita diperintah untuk berdoa. Doanya Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki saya di langit turunkan, jika di bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan. Loh, berarti sama sholat duha jangan enggak. Saya sholat duha melaksanakan perintah. Berdoa ini adalah perintah. Ud'uuni astajib laku. Ngoten solusi ini. Oh berarti sholat duha gak boleh rezeki ngoten ngelaksanakan perintah. Lah kok sampean ndonga wong diperintah karo Gusti Allah kok ndonga. Kanjeng Nabi nggih tuntunan nek dongane sholat duha iki Allahumma inna duhauka wal ba'uka dan seterusnya. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'an zil dan seterusnya. Nomor kali wa syukrun lillah, melakukan amal ibadah karena berterima kasih kepada Allah atas nikmat. Waskuru li wala takfurun. Wa ta'diyatan lil huquqil ubudiyah, karena melaksanakan perintah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah. Lah ibadah melaksanakan perintah Gusti wahia ibadatul akhyar. Itulah ibadahnya orang-orang pilihan. 1, 2, 3 ini boleh, cuman kelasnya itu. Yang gak boleh itu adalah di luar itu. Ibadah aku ngene, ibadah aku kepingin ngene. Itu ya Pak. Hati yang kotor, hati yang ada penyakit sirik. Yang kedua hasud. Hasud itu mboten trimo lek ana kancane tanggane oleh nikmat. Berusaha lek iso nikmat iku ilang, lek perlu nanggone piyambake. Niku hasud. Hasud itu penyakit hati, kotoran hati yang paling utama, yang paling dasar. Karena sumber penyakit-penyakit hati itu, sumber utamanya adalah hasud. Sehingga kata Nabi, al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul khatobah. Hasud itu makan, menghapus, membakar kebaikan-kebaikan kita, seperti hanya api yang kecil melahap kayu kering
berapa banyak, bahkan hutan pun bisa terbakar habis karena korek yang kecil. Dan hasud ini adalah sumber kotoran hati, sumber penyakit hati. Adanya riba karena hasud, adanya adu domba karena hasud, adanya ria, pamer, mesti mameri sing itu, adu domba, semuanya sumbernya dari hasud. Kalau ini Bapak sekalian tidak dibersihkan, maka penyakit hati itu akan bertambah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan penyakit yang paling bahaya hasud, kemudian hawa nafsu. Jika tidak diobati, penyakit-penyakit itu akan bertambah. Kerantan ini para rawuh, kewajiban pertama tumrap kita sedaya yang harus mensucikan hati. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Dan beruntunglah orang-orang yang mengingat Tuhannya. Maka dirikanlah sholat. Ayat ini para rawuh ada 3 kewajiban. Yang pertama tazakah, kewajiban mensucikan hati. Yang kedua wadakar rasma rabbihi, kewajiban mengingat Allah. Dan yang ketiga kewajiban mengerjakan sholat. Jadi bersihkan hati, mengingat Allah, lakukan sholat. Tapi pun diwale, aku durung bersih hatiku, gak perlu kruni suruh mandi sholat. Pun diwale. Jadi kewajiban cara urutannya bersihkan hatimu, ingat Allah, berzikir kepada Allah, lakukan sholat. Para rawuh kang kawula mulyakaken, yang pertama kewajiban mensucikan hati. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan kewajiban yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu? Yang kedua, bagaimana cara membersihkan hati? Yang ketiga, mengapa orang yang mensucikan hatinya disebut orang beruntung? Ayatnya kan qad aflaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Mengapa orang yang mensucikan hatinya disebut dengan orang yang beruntung? Dan yang keempat, apa keuntungan yang diperoleh orang yang telah mensucikan hatinya? Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Moga sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu? Hati yang bersih yaitu hati yang tidak ada di dalam hati itu selain Allah. Jadi khalin amma siwallah, takhalli anil aqwan, takhalli bi mudawamati dzikrillah. Hati yang bersih itu hati yang kosong, tidak ada apa-apa. Khalin amma siwallah, kosong dari sesuatu selain Allah, yang ada hanya Allah, yakni bi mudawamati dzikrillah, yaitu langgeng zikiri kepada Allah. Hati yang senantiasa diisi hanya dengan berzikir kepada Allah, itu adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bersih. Ini kalau di kitab Haqaiq an-Tasyawuf ini tingkatan ketiga. Ketika dia berzikir itu musyahadah madkurahum fi ayyi hal, fi kulli hal. Ketika ia berzikir kepada Allah sudah tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Itu tingkatan ketiga. Jadi zikir itu melihat tujuannya itu ada dua. Ada namanya zikir am, zikir kebanyakan. Kemudian yang kedua zikir khas. Zikir am itu zikir umum, itu seseorang melakukan zikir itu ada niat mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Itu masuk yang kelas abid dan tujar tadi. Tapi yang zikir khas itu dia berzikir tidak ada tujuan lain kecuali khudur ke hadirat Allah, khudur ila ma'rifatillah. Zikir itu supaya khudur ke hadirat Allah. Itulah orang-orang yang begini ini termasuk orang yang hatinya bersih. Tapi kata Ibnu Athaillah Syakandari, la tatruki dzikra li adami huduri kama Allahi fi. Ketika kita berzikir kok belum bisa hudur, jangan berhenti. La tatruki dzikra, kalian jangan meninggalkan zikir li adami huduri kama Allahi fihi, tidak bisa hudur di dalam zikirnya itu kepada Allah. Jangan ditinggalkan. Itu lebih bagus daripada tidak berzikir. Sholat nggak bisa hudur, nggak bisa khusyuk. Jangan tinggalkan sholat karena tidak khusyuk. Itu lebih bagus daripada tidak sholat. Karena zikir yang dilakukan istiqomah walaupun tidak bisa khudur, lama-kelamaan karena istiqomah, karena mulazamah, karena mudawamah, langgeng sirine jari kayi, lama-lama zikirnya bisa khudur, lama-lama sholatnya bisa khusyuk. Karena fadl, hidayah, maunah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan hati? Cara membersihkan hati itu caranya dengan mempelajari ilmu hati. Ilmu hati itu ilmu apa? Ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu thariqah. Karena apa? Karena tujuan mempelajari ilmu hati, ilmu batin itu adalah untuk mengenal Allah. Dan al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmu fil akli, niki hujah, wal ilmu fil batin, ilmu rohani, ilmu batin, wadhalika ilmu nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Panjangan rawuh teng mriki niku nggih mempelajari mempraktekno ilmu hati. Jadi para rawuh, hanya dengan mempelajari ilmu hatilah kita baru dapat mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, baru kita bisa mengingat Allah. Kula boten kenal jenengan. Napa mungkin kula iku napa eling jenengan? Gak mungkin. Zaman kok gak tahu eling aku, lho aku ora kenal. Bagaimana sampai bisa mengingat Allah kalau tidak kenal kepada Allah? Kenal gak tahu ketemu niku iso mboten? Kula gak tahu ketemu jenengan kok iso kenal niku ketemu cerita begitu. Kita mengenal pasti kita ketemu. Ketika kita ketemu kita bisa kenal. Ketika kita kenal kita berarti bisa mengingat. Makanya ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasholla niki munasabah sambung kalian ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Itu artinya Allah ingin dikenal. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Allah ingin senantiasa diingat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau hati kita belum bersih? Bagaimana cara membersihkan hati itu? Mempelajari ilmu hati, mempelajari ilmu rohani, mempelajari ilmu hakikat, mempelajari ilmu thariqah, mempelajari ilmu makrifat. Gimana caranya? Kata Nabi, likulli syai'in siqal wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah berzikir mengingat Allah. Di solusi ini gimana kita bisa mengenal, kita bisa mengingat Allah?
Nggih, likuli syai'in sikal wa sikalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah berzikir kepada Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, pertanyaan berikutnya, mengapa orang yang mensucikan hatinya disebut orang yang beruntung? Karena sesungguhnya hanya orang yang mensucikan hatinya sebagai orang yang beruntung, karena hanya orang yang suci hatinya yang dapat mengenal Allah. Karena Allah Maha Suci. Dan hanya orang-orang yang tazkiyatun nufus saja yang bisa mendapat keberuntungan, bisa mengenal kepada Allah. Toreko itu adalah as-sairatul mukhtasatu bisalikin, perjalanan khusus bagi seorang salik yang menuju kepada Allah dengan cara mensucikan hati. Jadi toreko itu tujuannya usul kepada Allah dengan cara mensucikan hati. Bagaimana cara mensucikan hatinya? Memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi khalwat, panjenengan khalwat itu masih masuk perjalanan, bukan tujuan akhir. Khalwat itu adalah perjalanan untuk mencapai tujuan. Selesai khalwat, panjenengan masih harus melakukan mujahadah, riyadhah, dan seterusnya. Artinya apa? Hasil khalwat panjenengan harus diterapkan untuk seterusnya. Jadi khalwat itu hanya tariqatul wusul ila Allah. Nomor sekawan, apa keuntungannya? Jadi mengapa orang yang suci hatinya termasuk orang beruntung? Kemudian sekarang untungnya apa? Untungnya adalah dapat mengenal Allah. Tanpa tazkiyatun nufus bi mudawamati dzikrillah, tanpa membersihkan rohani dengan langgeng zikir kepada Allah, tidak mungkin hati bisa bersih. Para rawuh kang kawula mulyakan, niku penafsiran man tazakka. Sekarang kewajiban yang kedua, wa dzakara asma rabbih, mengingat Allah. Kalau kita sampai akan mustahil kita dapat mengingat Allah kalau kita belum mengenalnya. Dan mustahil kita dapat mengenal kalau kita belum pernah berjumpa. Dan mustahil kita dapat berjumpa kepada Allah tanpa terlebih dahulu menyatakan diri dan belajar kepada orang yang telah dapat mengenal Allah. Mboten mungkin. Kerana ini para rawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk kita bisa bersama orang-orang yang sudah bersama Allah. Nabi dawuh kun ma'allah, fa ilam takun ma'allah fakun ma'amman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Adalah kalian bersama Allah. Kula jenengan iso ma'allah, bersama Allah. Lek mboten saged, kula panjenengan sedaya bersama orang yang sudah bersama Allah. Siapa itu? Para aulia, para ulama, mursyidin, para mursyid.
Lek iso iki bersama Allah, lek gak iso ya gembula wong sing wis bersama Allah. Gembula karo mursyid. Fa innahu yusiluka ila Allah, sebab niku sing dadekaken kula panjenengan saya saged usul dhateng kersane Gusti Allah. Kewajiban ketiga, fasolah, kewajiban mengerjakan sholat. Aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Saniki fasolah. Ayat urutan yang ketiga, kewajiban mengerjakan sholat. Sholat para rawuh merupakan tiang agama yang tujuannya sholat niku mengingat Allah. Wahyu kita sampaikan, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Kalau kita sudah mengakui la ilaha illallah, pengakuan kula panjenengan saya harus dibuktikan dengan bentuk laku. Apa bentuknya? Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Allah? Di antaranya wa aqimis sholata, dan dirikan sholat. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Makanya kula panjenengan saya ngendikane Ibnu Ujaibah, lek saged niku wau mulai takbir sampai salam ojo putus mengingat Allah. Karena tujuannya sholat itu mengingat Allah. Di urutannya niki, aflaha man tazakka, lewis hatine bersih. Ya apa carane hati bersih? Wa dzakara isma rabbih. Terus fasolah, sehingga sholate hatine bersih. Ya sholate niku wa aqimi sholata lidzikri. Niku kintene penafsiran satu ayat surat Qad aflaha man tazakka, surat apa? Sabbihi isma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Muga-muga enten guna manfaate kangge kita sedaya. Kirang langkung aku pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alika qadri wa miqdaril azim. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa shifaan min kulli da'in wa saqal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana waghfir lana dzunubana fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.